Hari ini kita bakal riset tentang STP dari manajemen pemasaran Fakultas Komunikasi Universitas Airlangga. Semoga kita bisa mendapatkan hasil terbaik buat video ini. Yuk, ikutan kita terus. Sudah ada di SMA 4 Surabaya. Sekarang kita bakal sosialisasiin tentang vokasi sama manajemen pemasaran ke anak SMA. Ya, sekarang perkenalan dulu, Mbak. Saya Tasya Nur dari Satuan Siswa SD SMA Surabaya. Saya kemarin. Kalau boleh tahu jurusannya apa ya? Sudah tahu vokasi itu apa? Vokasi D3 manajemen pemasaran itu vokasi itu dia adalah fakultas yang mempelopori D3 dan D4 di Universitas Airlangga. Sekarang ada 21 prodi. Salah satunya manajemen pemasaran. Sudah tahu manajemen pemasaran ini apa? Manajemen pemasaran UNER adalah cabang dari manajemen S1 UNER. Dia lebih fokus terhadap bidang pemasaran. Terus dari pemasaran itu biasanya itu nanti bakalan yang lulusan itu bakal jadi pemasaran, terus dan akan lentok lah kan, sesuai namanya spell mata kan bisa lentok. Kira-kira juga udah kelihatan kemarin Ya, kan ada pertanyaan. jadi prodi manajemen pemasaran itu apa sih, Bu? Kalau menurut saya, jadi prodi D3 manajemen pemasaran itu dari namanya diploma ya. Jadi kalau diploma itu kita tidak hanya berfokus pada teori, tapi juga bagaimana nanti prakteknya manajemen pemasaran di dunia kerja itu seperti apa. Jadi yang diasah adalah keahliannya. Jadi bukan hanya aspek teoritis, tapi yang betul-betul siap terjun ke dunia kerja. Kalau visi-misinya sendiri itu apa ya, Bu? Kalau visi dari D3 manajemen pemasaran sendiri tujuannya adalah untuk menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai keahlian di bidangnya, khususnya bidang pemasaran, yang tidak hanya orientasinya itu lokal, tapi juga nasional, global, dan kalau bisa lebih daripada universitas yang lain seperti visinya. Jadi kalau misinya ya untuk mencapai visi itu kita berusaha untuk memberikan mata kuliah dan pengajaran yang beban prakteknya lebih banyak. Jadi untuk mengasah keahlian mahasiswa itu lebih banyak ke praktek. Jadi mungkin ada pengembangan produk, kewirausahaan, ada macam-macam. Kalau cara gampang ya. Kita kan diploma itu punya tersendiri, ya kan? Jadi kita main masuk ke dunia pemasaran ini dibagi dua gelombang. Yang gelombang pertama mungkin harusnya sebelumnya SNMPTN, dan gelombang kedua setelah SNMPTN. Nampaknya di sini tesnya hanya kostum tanpa tes TBA. Ini mbaknya di gampang sekali teman. Dari SMA Surabaya kita bakal lanjutin wawancara yang tadi. Silakan Mbak, kenalan dulu. Halo, nama aku Anissa, dari IPS dari SMA. Halo, aku Tasya dari IPS SMA Negeri Surabaya. Jadi kita bakal sosialisasi tentang gizi. Kita mau vokasi itu apa? Jadi foto vokasi itu adalah juga di tempatnya Airlangga. Jadi Airlangga itu nggak cuma ada esoknya saja, kita sama di tempatnya. Terus tahu nggak kira-kira ada oh ya, ini sekilas pandang aja ya. Manajemen pemasaran itu adalah prodi fokus dari manajemen satu yang fokus pada bidang pemasaran. Ada pertanyaan? Oh ya, manajemen pemasaran itu fokus kepada bidang pemasaran. Jadi tentang menjual, membuat produk, terus strategi targeting dan promosi, semuanya itu bidang pemasaran. Kalau tujuan berdirinya prodi
manajemen pemasaran ini apa? Kalau tujuan utamanya kita sudah jelas ya, kalau diploma itu kan sebetulnya mencetak orang supaya siap kerja. Nah, karena apa? Sekarang ini kebanyakan mahasiswa itu ketika selesai kuliah mereka masih belum tahu nih sebenarnya apa yang akan mereka lakukan ketika mereka bekerja. Bahkan seringkali mahasiswa dari jurusan apa bekerja di bagian apa seperti itu. Nah, sebetulnya tujuan utama dari pembentukan seperti ini adalah jangan sampai ada mahasiswa yang terlalu lama menunggu pekerjaan. Kalau bisa malah dia menciptakan pekerjaan sendiri, dan dia harus mahasiswa MP yang hendaknya dia bekerja di bidang pemasaran seperti itu. Jadi intinya tidak salah jalan gitu. Prospek kerjanya dia adalah kita supervisor, terus bisa di swasta, terus bisa di IO, bisa di bank, di mana-mana. Soalnya kan pemasaran kan di mana-mana, semua perusahaan pasti membutuhkan pemasaran. Masalah adalah tokoh utama dalam suatu perusahaan. Oh enggak, pemasaran gampang. Jadi lewat jalur mandiri, terus biasanya sebelum macam-macam sama jalur PTN. Ibu kan menyinggung masalah pekerjaan ya Bu. Kalau prospeknya sendiri gitu ke depannya setelah lulus dari MP itu nanti kerjanya apa? Mungkin selain di bagian pemasaran gitu apa lagi? Oke, kalau di MP sendiri selain kita belajar untuk memasarkan barang, menjual produk, kita juga ada mata kuliah namanya distribusi dan logistik. Jadi sebetulnya tidak hanya terpaku harus di bidang pemasaran aja, tapi bisa juga di bidang purchasing atau di bidang operation atau bidang supply chain seperti itu. Jadi ada juga satu mata kuliah kewirausahaan. Kalau di kewirausahaan itu mahasiswa diajarkan bagaimana caranya set up bisnis. Jadi tidak menutup kemungkinan mahasiswa manajemen pemasaran itu tidak hanya bekerja, tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan. Lalu kalau ini kan D3 itu pasti ada kayak magang PKL gitu ya Bu. Itu MP ada nggak sih Bu kayak kerjasama sama perusahaan mana gitu? Oke, kita sedang merintis MOU dengan beberapa perusahaan, tapi yang selama ini jadi tempat magang atau PKL banyak perusahaan jasa ataupun manufaktur itu juga banyak. Seperti yang kemarin itu ada di asuransi car dari BCA, kemudian ada juga yang dari Sosro, ada juga yang dari PLN, kemudian Telkomsel, gitu. Jadi macam-macam. Lumayan Ya. banyak ya Bu berarti pilihannya. Ya, itulah lumayan banyak. Dan kita sedang merintis, ada juga yang dari Semen Indonesia kemarin ada juga. Gitu. Jadi kita sedang merintis MOU dengan salah satu perusahaan itu. Gitu. Dan ini masih Ya. akan bertambah lagi ya Bu tiap tahun. Insya Allah akan bertambah. Gitu. Mas, namanya siapa? Satri. Dari SMK? SMK Oh 5. Jurusan apa Mas? Oh pemasaran. Kebetulan banget kita dari manajemen pemasaran UNER mau ngejelasin tentang fakultas kita. Tahu nggak sih fakultas vokasi? Kurang tahu ya? Fakultas vokasi itu D3 sama D4. Letaknya itu di Jalan Srikana, tepatnya di kampus B. Fakultas vokasi itu ada D3, ada D4. Yang D3-nya itu ada jurusan yang IPA sama yang IPS. Kebetulan kita dari manajemen pemasaran. Sedikit mau jelasin tentang manajemen pemasaran ya. Manajemen pemasaran itu kebetulan juga masnya dari pemasaran. Manajemen pemasaran itu kuliahnya santai kok. Yang pelajari tentang akuntansi, manajemen, statistik, dan masih banyak lagi lah. Dan manajemen pemasaran itu kita terfokus untuk dididik menjadi supervisor yang handal.
di dalam manajemen pemasaran itu kita dituntut untuk lulus 3 tahun, sebenarnya lebih juga nggak apa-apa. Dan mungkin masnya pengen tahu ya, pendaftarannya itu kapan sih, biayanya itu gimana gitu ya. Pendaftaran manajemen pemasaran itu ada di bulan April. Ya, di bulan April. Di situ pendaftarannya bisa dicek di www.pendaftaran.uner/D3 atau D4, atau cari aja di Google pendaftaran D3 vokasi UNER gitu. Udah muncul kok di paling atas. Ya, terima kasih udah membantu kita. Semoga masnya sukses di kuliahnya selanjutnya. Makasih. Lalu untuk saran ya, untuk kalian sekarang kan udah mulai ini nih, anak SMA, SMK tuh kan udah mau masuk kuliah juga. Sarannya untuk memilih apa jurusan kuliah gitu. Sekalian juga sih apa promosiin MP gitu. Oke, sekalian promosiin MP. Iya. Sebelum promosi nih, saya mau ada tips untuk adik-adik mungkin yang SMA atau SMK untuk memilih jurusan. Yang paling penting adalah jangan ikut-ikutan. Jadi Anda harus ada passion di salah satu jurusan itu, karena kalau nggak ada passion, tentu saja kan nanti kedepannya bisa jadi mahasiswa itu malas-malesan atau tidak fokus di kuliahnya. Gitu. Dan saran saya yang berikutnya adalah cari tahu sebanyak-banyaknya tentang prodi jurusan yang mau Anda masuki. Jadi misalnya kalau untuk manajemen pemasaran, mata kuliahnya apa aja sih? Selain manajemen pasaran, selain distribusi logistik, kita juga ada bahasa Inggris gitu. Kemudian kita juga ada manajemen supervisi. Jadi mata kuliah yang kiranya nanti akan diambil gitu. Mahasiswa harus tahu. Nah, salah satu cara lagi supaya lebih tahu tentang D3 MP UNER khususnya adalah dari HIMA sendiri, himpunan mahasiswa MP, mengadakan acara-acara yang kegiatan-kegiatan yang juga melibatkan mahasiswa, anak-anak SMA dan SMK. Gitu. Seperti yang kemarin ada Erlangga Marketing Management Expo, itu acaranya meriah sekali. Ada salah satunya adalah kompetisi kewirausahaan untuk SMA dan business plan untuk SMA dan SMK. Jadi mungkin dengan mengikuti acaranya di manajemen MP, sedikit banyak kalian akan tahu sebetulnya MP itu seperti apa. Ya, terus ini terakhir ya Bu, satu kata untuk prodi MP untuk kedepannya. Satu kata untuk prodi MP ke depannya, semangat. karena apa, kita semua dengan semangat itu kita semua bisa menuju ke sesuatu yang lebih baik gitu. Jadi tidak hanya untuk mahasiswanya saja yang semangat, tapi dosennya harus semangat, prodinya juga harus semangat. Gitu. Baik Ibu, kalau gitu terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih. Setelah tadi kita udah sosialisasi tentang MP ke sekolah-sekolah, SMA dan SMK, sekarang kita bakal ngasih kesimpulan tentang SPP yang barusan. Segmentasi kita adalah anak-anak yang berusia masih 15 sampai 17 tahun. Jadi kan itu masih umur-umur mau masuk kuliah kan. Terus targeting kita utamanya ke anak SMA. Kenapa kok anak SMA? Soalnya anak SMA kan habis ini dia pasti mau kuliah kan. Pasti tujuan utama dari universitas adalah anak-anak yang sudah anak-anak kelas 12 yang mau masuk ke perguruan tinggi. Terus yang ketiga, positioning kita. Kami menggunakan positioning dengan cara langsung mensosialisasikan produk kami atau produk MP ini langsung kepada mereka one by one. Begitulah tugas dari kami sudah selesai. Nantikan video-video dari LGBT selanjutnya.